Kepolisian saat ini tengah mengusut tuntas tragedi peristiwa dari tewasnya dua warga sipil, satu diantaranya merupakan anggota kepolisian. Jadi korban ini ada tiga, Arin. Dan tadi dini hari juga, Sabtu dini hari tadi, Kapolda Jawa Barat langsung melakukan sejumlah investigasi. Beliau berada di Mapores Garut dan diketahui Kapolda juga bertemu dengan Maula Akbar dan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, untuk meminta keterangan terkait insiden yang terjadi pada Jumat siang itu, Arin. Kemudian pada pukul 01.30 dini hari tadi, Kapolda Jawa Barat juga bersama jajaran dari Mapores Garut telah melakukan olah TKP, Arin, di sekitar lokasi kejadian, dan olah TKP tersebut berlangsung hingga dini hari tadi, Arin. Dan terkait peristiwa ini, sejumlah saksi juga diketahui sudah diperiksa dan sudah dimintai keterangan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal terus kasus ini, melakukan investigasi-investigasi. Beberapa orang juga tengah dilakukan pendalaman, dilakukan investigasi, dimintai keterangan atas peristiwa ini. Kemudian, Arin, tadi sore pasangan dari Maula Akbar dan Putri Karlina ini melakukan jumpa pers bersama awak media di rumah dinas Wakil Bupati Garut di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Maula mengatakan pihaknya ia bersama istri turut belasungkawa begitu atas kejadian yang terjadi pada Jumat siang itu. Kemudian Maula juga membeberkan, Arin, bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi sangat begitu cepat dan sudah dipersiapkan dengan matang begitu. Dan Wakil Bupati Garut juga, Putri Karlina, mengatakan bahwa pihaknya sejak awal sudah mewanti-wanti kepada tim teknis untuk berhati-hati dalam menyelenggarakan termasuk membagikan makanan-makanan kepada warga. Hal-hal yang berkaitan dengan yang menimbulkan dengan banyak orang, pihaknya juga sudah mewanti-wanti agar berhati-hati dalam teknisnya begitu. Kemudian Wakil Bupati juga mengatakan bahwa saat hari Jumat itu pihaknya tidak mengetahui adanya pembagian makanan, dan ternyata, Arin, setelah diselidiki, setelah kami tadi wawancara, bahwa Wakil Bupati ini mengatakan bahwa ada kebocoran informasi yang menyebar luas begitu ke masyarakat tentang adanya pembagian makanan ini. Begitu, Arin. Jadi kebocoran informasi itu memang sejak awal memang Wakil Bupati Garut ini tidak menginformasikan kepada halayak umum lantaran sangat riskan jika makanan-makanan di pesta pernikahan itu dibagikan secara umum begitu, yang akan menyebabkan banyaknya warga yang berkumpul di kawasan Pendopo. Dan kemudian wanti-wanti yang dikatakan oleh Wakil Bupati itu ternyata terjadi adanya miskomunikasi. Warga menerobos ke gerbang barat di Pendopo dan menyerbu makanan hingga terjadi ada 2 korban jiwa masyarakat warga sipil dan seorang anggota polisi, anggota Polres Garut yang bertugas di Polsek Karangpawitan. Namun demikian, Arin, Maula Akbar dan Putri Karlina saat ini siap untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian atas tragedi yang terjadi pada Jumat siang itu. Pihaknya juga mengatakan bahwa membenarkan sudah mendatangi Polres Garut dini hari tadi untuk memberikan keterangan yang disaksikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Kemudian, Arin, kami saat ini masih tengah menunggu, masih meminta mencoba membuka informasi lanjutan. Ada berapa orang sih yang dilakukan pemeriksaan begitu, ada berapa orang yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan
penanganan ini, Arin, dilakukan langsung oleh Mapolres Garut atas pengawasan dari Polda Jawa Barat, Arin. Kita akan update lagi, Arin, hal-hal yang berkait dengan peristiwa ini besok, dan kita akan menunggu apakah polisi akan segera menetapkan tersangka dari peristiwa ini, ataupun kita harus menunggu kembali ada sejumlah saksi ataupun yang dimintai keterangan dalam peristiwa ini. Namun tadi Wakil Bupati mengatakan bahwa pihaknya mengakui bahwa ada miskomunikasi di teknis tersebut, yang pihaknya juga tidak akan membuka terlalu lebar miskomunikasi itu, dan pihaknya menyerahkan secara 100% begitu ke pihak kepolisian untuk segera mengungkap kejadian ini. Arin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam dari kami semua jajaran kepolisian Polda Jabar atas peristiwa tadi siang, di mana ada 2 masyarakat kita yang meninggal dunia dan 1 anggota kami juga yang menolong masyarakat dan akhirnya gugur dalam tugasnya membantu mengamankan dan menolong masyarakat. Kemudian yang selanjutnya tentunya kami juga akan melakukan pendalaman, akan melakukan investigasi bagaimana peristiwa ini terjadi sehingga mengakibatkan ada 3 yang meninggal dunia pada siang hari ini. Secara SOP pengamanan gimana ya, Jenderal? Tadi kami sudah pelajari semua dengan internal Polres Garut. Jadi sebagaimana biasanya setiap kegiatan masyarakat itu kita melakukan pengamanan. Polres Garut berdasarkan informasi dan permintaan dari pemerintah Garut untuk mengamankan rangkaian kegiatan. Ini sudah ditempuh sesuai dengan prosedur. Dari bagian perizinan telah mengeluarkan perkiraan-perkiraan potensi-potensi gangguan yang akan terjadi dan sudah disiapkan penanggulangannya. Sudah dibuat rencana pengamanan, pelibatan personil, dan tadi pagi 404 personil gabungan itu sudah disiagakan, sudah di APP dan sudah menempati sesuai dengan tempatnya masing-masing dan sudah di briefing untuk melaksanakan pengamanan supaya ini semua lancar. Itu prosedur yang sudah saya dalami barusan. Semuanya itu sudah dilakukan. Jadi kalau melihat ini tidak ada utuh. Apakah nanti akan ada penyelidikan lebih dalam lagi, Jenderal? Penerapan 359 mungkin? Tentunya yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan segala macam. Secara teknis, polisi akan melakukan penyelidikan ya, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Untuk anggota yang gugur ada KPLB karena dia meninggal dalam tugas? Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri ya untuk mengajukan supaya almarhum anggota kami itu memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi karena yang bersangkutan gugur
di dalam membantu masyarakat. Ini pihak kepolisian saat ini tengah mengusut tuntas tragedi peristiwa dari tewasnya 2 warga sipil, 1 diantaranya merupakan anggota kepolisian. Jadi korban ini ada 3, Arin. Dan tadi dini hari juga, Sabtu dini hari tadi, Kapolda Jawa Barat langsung melakukan sejumlah investigasi. Beliau berada di Mapolres Garut dan diketahui Kapolda juga bertemu dengan Maula Akbar dan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, untuk meminta keterangan terkait insiden yang terjadi pada Jumat siang itu, Arin. Kemudian pada pukul 01.30 dini hari tadi, Kapolda Jawa Barat juga bersama jajaran dari Mapolres Garut telah melakukan olah TKP, Arin, di sekitar lokasi kejadian, dan olah TKP tersebut berlangsung hingga dini hari tadi, Arin. Dan terkait peristiwa ini, sejumlah saksi juga diketahui sudah diperiksa dan sudah dimintai keterangan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal terus kasus ini, melakukan investigasi. Beberapa orang juga tengah dilakukan pendalaman, dilakukan investigasi, dimintai keterangan atas peristiwa ini. Kemudian, Arin, tadi sore pasangan dari Maula Akbar dan Putri Karlina ini melakukan jumpa pers bersama awak media di rumah dinas Wakil Bupati Garut di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Maula mengatakan pihaknya ia bersama istri turut belasungkawa begitu atas kejadian yang terjadi pada Jumat siang itu. Kemudian Maula juga membeberkan, Arin, bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi sangat begitu cepat dan sudah dipersiapkan dengan matang begitu. Dan Wakil Bupati Garut juga, Putri Karlina, mengatakan bahwa pihaknya sejak awal sudah mewanti-wanti kepada tim teknis untuk berhati-hati dalam menyelenggarakan termasuk membagikan makanan-makanan kepada warga. Hal-hal yang berkaitan dengan yang menimbulkan dengan banyak orang, pihaknya juga sudah mewanti-wanti agar berhati-hati dalam teknisnya begitu. Kemudian Wakil Bupati juga mengatakan bahwa saat hari Jumat itu pihaknya tidak mengetahui adanya pembagian makanan, dan ternyata, Arin, setelah diselidiki, setelah kami tadi wawancara, bahwa Wakil Bupati ini mengatakan bahwa ada kebocoran informasi yang menyebar luas begitu ke masyarakat tentang adanya pembagian makanan ini, begitu, Arin. Jadi kebocoran informasi itu memang sejak awal memang Wakil Bupati Garut ini tidak menginformasikan kepada halayak umum lantaran sangat riskan jika makanan-makanan di pesta pernikahan itu dibagikan secara umum begitu, yang akan menyebabkan banyaknya warga yang berkumpul di kawasan pendopo. Dan kemudian wanti-wanti yang dikatakan oleh Wakil Bupati itu ternyata terjadi adanya miskomunikasi. Warga menerobos ke gerbang barat di pendopo dan menyerbu makanan hingga terjadi ada 2 korban jiwa masyarakat warga sipil dan 1 seorang anggota polisi, anggota Polres Garut yang bertugas di Polsek Karangpawitan. Namun demikian, Arin, Maula Akbar dan Putri Karlina saat ini siap untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian atas tragedi yang terjadi pada Jumat siang itu. Pihaknya juga mengatakan bahwa membenarkan sudah mendatangi Polres Garut dini hari tadi untuk memberikan keterangan yang disaksikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Kemudian, Arin, kami saat ini masih tengah menunggu, masih meminta mencoba membuka informasi lanjutan. Ada berapa orang sih yang dilakukan pemeriksaan begitu, ada berapa orang yang sudah diperiksa oleh
pihak kepolisian, dan penanganan ini, Arin, dilakukan langsung oleh Mapolres Garut atas pengawasan dari Polda Jawa Barat, Arin. Kita akan update lagi, Arin, hal-hal yang berkait dengan peristiwa ini besok, dan kita akan menunggu apakah polisi akan segera menetapkan tersangka dari peristiwa ini, ataupun kita harus menunggu kembali ada sejumlah saksi ataupun yang dimintai keterangan dalam peristiwa ini. Namun tadi Wakil Bupati mengatakan bahwa pihaknya mengakui bahwa ada miskomunikasi di teknis tersebut, yang pihaknya juga tidak akan membuka terlalu lebar miskomunikasi itu, dan pihaknya menyerahkan secara 100% begitu ke pihak kepolisian untuk segera mengungkap kejadian ini. Arin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam dari kami semua jajaran kepolisian Polda Jabar atas peristiwa tadi siang, di mana ada 2 masyarakat kita yang meninggal dunia dan 1 anggota kami juga yang menolong masyarakat dan akhirnya gugur dalam tugasnya membantu mengamankan dan menolong masyarakat. Kemudian yang selanjutnya tentunya kami juga akan melakukan pendalaman, akan melakukan investigasi bagaimana peristiwa ini terjadi sehingga mengakibatkan ada 3 yang meninggal dunia pada siang hari ini. Secara SOP pengamanan gimana ya, Jenderal? Tadi kami sudah pelajari semua dengan internal Polres Garut. Jadi sebagaimana biasanya setiap kegiatan masyarakat itu kita melakukan pengamanan. Polres Garut berdasarkan informasi dan permintaan dari pemerintah Garut untuk mengamankan rangkaian kegiatan. Ini sudah ditempuh sesuai dengan prosedur. Dari bagian perizinan telah mengeluarkan perkiraan-perkiraan potensi-potensi gangguan yang akan terjadi dan sudah disiapkan penanggulangannya. Sudah dibuat rencana pengamanan, pelibatan personil, dan tadi pagi 404 personil gabungan itu sudah disiagakan, sudah di APP dan sudah menempati sesuai dengan tempatnya masing-masing dan sudah di briefing untuk melaksanakan pengamanan supaya ini semua lancar. Itu prosedur yang sudah saya dalami barusan. Semuanya itu sudah dilakukan. Jadi kalau melihat ini tidak ada unsur apakah nanti akan ada penyelidikan lebih dalam lagi, Jenderal? Penerapan 359 mungkin? Tentunya yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan segala macam. Secara teknis, polisi akan melakukan penyelidikan ya, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa. Untuk anggota yang gugur ada KPLB karena dia meninggal dalam tugas? Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri ya untuk mengajukan supaya almarhum anggota kami itu memperoleh kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi karena yang bersangkutan gugur
di dalam membantu masyarakat. Ini pihak kepolisian saat ini tengah mengusut tuntas tragedi peristiwa dari tewasnya 2 warga sipil, 1 diantaranya merupakan anggota kepolisian. Jadi korban ini ada 3, Arin. Dan tadi dini hari juga, Sabtu dini hari tadi, Kapolda Jawa Barat langsung melakukan sejumlah investigasi. Beliau berada di Mapolres Garut dan diketahui Kapolda juga bertemu dengan Maula Akbar dan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, untuk meminta keterangan terkait insiden yang terjadi pada Jumat siang itu, Arin. Kemudian pada pukul 01.30 dini hari tadi, Kapolda Jawa Barat juga bersama jajaran dari Mapolres Garut telah melakukan olah TKP, Arin, di sekitar lokasi kejadian, dan olah TKP tersebut berlangsung hingga dini hari tadi, Arin. Dan terkait peristiwa ini, sejumlah saksi juga diketahui sudah diperiksa dan sudah dimintai keterangan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal terus kasus ini, melakukan investigasi. Beberapa orang juga tengah dilakukan pendalaman, dilakukan investigasi, dimintai keterangan atas peristiwa ini. Kemudian, Arin, tadi sore pasangan dari Maula Akbar dan Putri Karlina ini melakukan jumpa pers bersama awak media di rumah dinas Wakil Bupati Garut di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Maula mengatakan pihaknya ia bersama istri turut belasungkawa begitu atas kejadian yang terjadi pada Jumat siang itu. Kemudian Maula juga membeberkan, Arin, bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi sangat begitu cepat dan sudah dipersiapkan dengan matang begitu. Dan Wakil Bupati Garut juga, Putri Karlina, mengatakan bahwa pihaknya sejak awal sudah mewanti-wanti kepada tim teknis untuk berhati-hati dalam menyelenggarakan termasuk membagikan makanan-makanan kepada warga. Hal-hal yang berkaitan dengan yang menimbulkan dengan banyak orang, pihaknya juga sudah mewanti-wanti agar berhati-hati dalam teknisnya begitu. Kemudian Wakil Bupati juga mengatakan bahwa saat hari Jumat itu pihaknya tidak mengetahui adanya pembagian makanan, dan ternyata, Arin, setelah diselidiki, setelah kami tadi wawancara, bahwa Wakil Bupati ini mengatakan bahwa ada kebocoran informasi yang menyebar luas begitu ke masyarakat tentang adanya pembagian makanan ini. Begitu, Arin. Jadi kebocoran informasi itu memang sejak awal memang Wakil Bupati Garut ini tidak menginformasikan kepada halayak umum lantaran sangat riskan jika makanan-makanan di pesta pernikahan itu dibagikan secara umum begitu, yang akan menyebabkan banyaknya warga yang berkumpul di kawasan pendopo. Dan kemudian wanti-wanti yang dikatakan oleh Wakil Bupati itu ternyata terjadi adanya miskomunikasi. Warga menerobos ke gerbang barat di pendopo dan menyerbu makanan hingga terjadi ada 2 korban jiwa masyarakat warga sipil dan 1 seorang anggota polisi, anggota Polres Garut yang bertugas di Polsek Karangpawitan. Namun demikian, Arin, Maula Akbar dan Putri Karlina saat ini siap untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian atas tragedi yang terjadi pada Jumat siang itu. Pihaknya juga mengatakan bahwa membenarkan sudah mendatangi Polres Garut dini hari tadi untuk memberikan keterangan yang disaksikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Kemudian, Arin, kami saat ini masih tengah menunggu, masih meminta mencoba membuka informasi lanjutan. Ada berapa orang sih yang dilakukan pemeriksaan begitu, ada berapa orang yang sudah diperiksa oleh
pihak kepolisian, dan penanganan ini, Arin, dilakukan langsung oleh Mapolres Garut atas pengawasan dari Polda Jawa Barat, Arin. Kita akan update lagi, Arin, hal-hal yang berkait dengan peristiwa ini besok, dan kita akan menunggu apakah polisi akan segera menetapkan tersangka dari peristiwa ini, ataupun kita harus menunggu kembali ada sejumlah saksi ataupun yang dimintai keterangan dalam peristiwa ini. Namun tadi Wakil Bupati mengatakan bahwa pihaknya mengakui bahwa ada miskomunikasi di teknis tersebut, yang pihaknya juga tidak akan membuka terlalu lebar miskomunikasi itu, dan pihaknya menyerahkan secara 100% begitu ke pihak kepolisian untuk segera mengungkap kejadian ini. Arin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam dari kami semua jajaran kepolisian Polda Jabar atas peristiwa tadi siang, di mana ada 2 masyarakat kita yang meninggal dunia dan 1 anggota kami juga yang menolong masyarakat dan akhirnya gugur dalam tugasnya membantu mengamankan dan menolong masyarakat. Kemudian yang selanjutnya tentunya kami juga akan melakukan pendalaman, akan melakukan investigasi bagaimana peristiwa ini terjadi sehingga mengakibatkan ada 3 yang meninggal dunia pada siang hari ini. Secara SOP pengamanan gimana ya, Jenderal? Tadi kami sudah pelajari semua dengan internal Polres Garut. Jadi sebagaimana biasanya setiap kegiatan masyarakat itu kita melakukan pengamanan. Polres Garut berdasarkan informasi dan permintaan dari pemerintah Garut untuk mengamankan rangkaian kegiatan. Ini sudah ditempuh sesuai dengan prosedur. Dari bagian perizinan telah mengeluarkan perkiraan-perkiraan potensi-potensi gangguan yang akan terjadi dan sudah disiapkan penanggulangannya. Sudah dibuat rencana pengamanan, pelibatan personil, dan tadi pagi 404 personil gabungan itu sudah disiagakan, sudah di APP dan sudah menempati sesuai dengan tempatnya masing-masing dan sudah di briefing untuk melaksanakan pengamanan supaya ini semua lancar. Itu prosedur yang sudah saya dalami barusan. Semuanya itu sudah dilakukan. Jadi kalau melihat ini tidak ada unsur apakah nanti akan ada penyelidikan lebih dalam lagi, Jenderal? Penerapan 359 mungkin? Tentunya yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan segala macam. Secara teknis, polisi akan melakukan penyelidikan ya, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa. Untuk anggota yang gugur ada KPLB karena dia meninggal dalam tugas? Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri ya untuk mengajukan supaya almarhum anggota kami itu memperoleh kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi karena yang bersangkutan gugur
di dalam membantu masyarakat. Ini pihak kepolisian saat ini tengah mengusut tuntas tragedi peristiwa dari tewasnya 2 warga sipil, 1 diantaranya merupakan anggota kepolisian. Jadi korban ini ada 3, Arin. Dan tadi dini hari juga, Sabtu dini hari tadi, Kapolda Jawa Barat langsung melakukan sejumlah investigasi. Beliau berada di Mapolres Garut dan diketahui Kapolda juga bertemu dengan Maula Akbar dan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, untuk meminta keterangan terkait insiden yang terjadi pada Jumat siang itu, Arin. Kemudian pada pukul 01.30 dini hari tadi, Kapolda Jawa Barat juga bersama jajaran dari Mapolres Garut telah melakukan olah TKP, Arin, di sekitar lokasi kejadian, dan olah TKP tersebut berlangsung hingga dini hari tadi, Arin. Dan terkait peristiwa ini, sejumlah saksi juga diketahui sudah diperiksa dan sudah dimintai keterangan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal terus kasus ini, melakukan investigasi. Beberapa orang juga tengah dilakukan pendalaman, dilakukan investigasi, dimintai keterangan atas peristiwa ini. Kemudian, Arin, tadi sore pasangan dari Maula Akbar dan Putri Karlina ini melakukan jumpa pers bersama awak media di rumah dinas Wakil Bupati Garut di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Maula mengatakan pihaknya ia bersama istri turut belasungkawa begitu atas kejadian yang terjadi pada Jumat siang itu. Kemudian Maula juga membeberkan, Arin, bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi sangat begitu cepat dan sudah dipersiapkan dengan matang begitu. Dan Wakil Bupati Garut juga, Putri Karlina, mengatakan bahwa pihaknya sejak awal sudah mewanti-wanti kepada tim teknis untuk berhati-hati dalam menyelenggarakan termasuk membagikan makanan-makanan kepada warga. Hal-hal yang berkaitan dengan yang menimbulkan dengan banyak orang, pihaknya juga sudah mewanti-wanti agar berhati-hati dalam teknisnya begitu. Kemudian Wakil Bupati juga mengatakan bahwa saat hari Jumat itu pihaknya tidak mengetahui adanya pembagian makanan, dan ternyata, Arin, setelah diselidiki, setelah kami tadi wawancara, bahwa Wakil Bupati ini mengatakan bahwa ada kebocoran informasi yang menyebar luas begitu ke masyarakat tentang adanya pembagian makanan ini, begitu, Arin. Jadi kebocoran informasi itu memang sejak awal memang Wakil Bupati Garut ini tidak menginformasikan kepada halayak umum lantaran sangat riskan jika makanan-makanan di pesta pernikahan itu dibagikan secara umum begitu, yang akan menyebabkan banyaknya warga yang berkumpul di kawasan pendopo. Dan kemudian wanti-wanti yang dikatakan oleh Wakil Bupati itu ternyata terjadi adanya miskomunikasi. Warga menerobos ke gerbang barat di pendopo dan menyerbu makanan hingga terjadi ada 2 korban jiwa masyarakat warga sipil dan 1 seorang anggota polisi, anggota Polres Garut yang bertugas di Polsek Karangpawitan. Namun demikian, Arin, Maula Akbar dan Putri Karlina saat ini siap untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian atas tragedi yang terjadi pada Jumat siang itu. Pihaknya juga mengatakan bahwa membenarkan sudah mendatangi Polres Garut dini hari tadi untuk memberikan keterangan yang disaksikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Kemudian, Arin, kami saat ini masih tengah menunggu, masih meminta mencoba membuka informasi lanjutan. Ada berapa orang sih yang dilakukan pemeriksaan begitu, ada berapa orang yang sudah diperiksa oleh
pihak kepolisian, dan penanganan ini, Arin, dilakukan langsung oleh Mapolres Garut atas pengawasan dari Polda Jawa Barat, Arin. Kita akan update lagi, Arin, hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa ini besok, dan kita akan menunggu apakah polisi akan segera menetapkan tersangka dari peristiwa ini, ataupun kita harus menunggu kembali ada sejumlah saksi ataupun yang dimintai keterangan dalam peristiwa ini. Namun tadi Wakil Bupati mengatakan bahwa pihaknya mengakui bahwa ada miskomunikasi di teknis tersebut, yang pihaknya juga tidak akan membuka terlalu lebar miskomunikasi itu, dan pihaknya menyerahkan secara 100% begitu ke pihak kepolisian untuk segera mengungkap kejadian ini. Arin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam dari kami semua jajaran kepolisian Polda Jabar atas peristiwa tadi siang, di mana ada 2 masyarakat kita yang meninggal dunia dan 1 anggota kami juga yang menolong masyarakat dan akhirnya gugur dalam tugasnya membantu mengamankan dan menolong masyarakat. Kemudian yang selanjutnya tentunya kami juga akan melakukan pendalaman, akan melakukan investigasi bagaimana peristiwa ini terjadi sehingga mengakibatkan ada 3 yang meninggal dunia pada siang hari ini. Secara SOP pengamanan gimana Jenderal? Tadi kami sudah pelajari semua dengan internal Polres Garut. Jadi sebagaimana biasanya setiap kegiatan masyarakat itu kita melakukan pengamanan. Polres Garut berdasarkan informasi dan permintaan dari pemerintah Garut untuk mengamankan rangkaian kegiatan. Ini sudah ditempuh sesuai dengan prosedur. Dari bagian perizinan telah mengeluarkan perkiraan-perkiraan potensi-potensi gangguan yang akan terjadi dan sudah disiapkan penanggulangannya. Sudah dibuat rencana pengamanan, pelibatan personil, dan tadi pagi 404 personil gabungan itu sudah disiagakan, sudah di APP dan sudah menempati sesuai dengan tempatnya masing-masing dan sudah di briefing untuk melaksanakan pengamanan supaya ini semua lancar. Itu prosedur yang sudah saya dalami barusan. Semuanya itu sudah dilakukan. Jadi kalau melihat ini tidak ada unsur apakah nanti akan ada penyelidikan lebih dalam lagi, Jenderal? Penerapan 359 mungkin? Tentunya yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan sekarang. Secara teknis, polisi akan melakukan penyelidikan ya, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Untuk anggota yang gugur ada KPLB karena dia meninggal dalam tugas? Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri ya untuk mengajukan supaya almarhum anggota kami itu memperoleh kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi karena yang bersangkutan gugur di dalam membantu masyarakat.
ini pihak kepolisian saat ini tengah mengusut tuntas tragedi peristiwa dari tewasnya 2 warga sipil, 1 diantaranya merupakan anggota kepolisian. Jadi korban ini ada 3, Arin. Dan tadi dini hari juga, Sabtu dini hari tadi, Kapolda Jawa Barat langsung melakukan sejumlah investigasi. Beliau berada di Mapolres Garut dan diketahui Kapolda juga bertemu dengan Maula Akbar dan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, untuk meminta keterangan terkait insiden yang terjadi pada Jumat siang itu, Arin. Kemudian pada pukul 01.30 dini hari tadi, Kapolda Jawa Barat juga bersama jajaran dari Mapolres Garut telah melakukan olah TKP, Arin, di sekitar lokasi kejadian, dan olah TKP tersebut berlangsung hingga dini hari tadi, Arin. Dan terkait peristiwa ini, sejumlah saksi juga diketahui sudah diperiksa dan sudah dimintai keterangan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal terus kasus ini, melakukan investigasi-investigasi. Beberapa orang juga tengah dilakukan pendalaman, dilakukan investigasi, dimintai keterangan atas peristiwa ini. Kemudian, Arin, tadi sore pasangan dari Maula Akbar dan Putri Karlina ini melakukan jumpa pers bersama awak media di rumah dinas Wakil Bupati Garut di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Maula mengatakan pihaknya ia bersama istri turut belasungkawa begitu atas kejadian yang terjadi pada Jumat siang itu. Kemudian Maula juga membeberkan, Arin, bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi sangat begitu cepat dan sudah dipersiapkan dengan matang begitu. Dan Wakil Bupati Garut juga, Putri Karlina, mengatakan bahwa pihaknya sejak awal sudah mewanti-wanti kepada tim teknis untuk berhati-hati dalam menyelenggarakan termasuk membagikan makanan-makanan kepada warga. Hal-hal yang berkaitan dengan yang menimbulkan dengan banyak orang, pihaknya juga sudah mewanti-wanti agar berhati-hati dalam teknisnya begitu. Kemudian Wakil Bupati juga mengatakan bahwa saat hari Jumat itu pihaknya tidak mengetahui adanya pembagian makanan, dan ternyata, Arin, setelah diselidiki, setelah kami tadi wawancara, bahwa Wakil Bupati ini mengatakan bahwa ada kebocoran informasi yang menyebar luas begitu ke masyarakat tentang adanya pembagian makanan ini. Begitu, Arin. Jadi kebocoran informasi itu memang sejak awal memang Wakil Bupati Garut ini tidak menginformasikan kepada khalayak umum lantaran sangat riskan jika makanan-makanan di pesta pernikahan itu dibagikan secara umum begitu, yang akan menyebabkan banyaknya warga yang berkumpul di kawasan Pendopo. Dan kemudian wanti-wanti yang dikatakan oleh Wakil Bupati itu ternyata terjadi adanya miskomunikasi. Warga menerobos ke gerbang barat di Pendopo dan menyerbu makanan hingga terjadi ada 2 korban jiwa masyarakat warga sipil dan 1 seorang anggota polisi, anggota Polres Garut yang bertugas di Polsek Karangpawitan. Namun demikian, Arin, Maula Akbar dan Putri Karlina saat ini siap untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian atas tragedi yang terjadi pada Jumat siang itu. Pihaknya juga mengatakan bahwa membenarkan sudah mendatangi Polres Garut dini hari tadi untuk memberikan keterangan yang disaksikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Kemudian, Arin, kami saat ini masih tengah menunggu, masih meminta mencoba membuka informasi lanjutan. Ada berapa orang sih yang dilakukan pemeriksaan begitu, ada berapa orang yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan
penanganan ini, Arin, dilakukan langsung oleh Mapolres Garut atas pengawasan dari Polda Jawa Barat, Arin. Kita akan update lagi, Arin, hal-hal yang berkait dengan peristiwa ini besok, dan kita akan menunggu apakah polisi akan segera menetapkan tersangka dari peristiwa ini, ataupun kita harus menunggu kembali ada sejumlah saksi ataupun yang dimintai keterangan dalam peristiwa ini. Namun tadi Wakil Bupati mengatakan bahwa pihaknya mengakui bahwa ada miskomunikasi di teknis tersebut, yang pihaknya juga tidak akan membuka terlalu lebar miskomunikasi itu, dan pihaknya menyerahkan secara 100% begitu ke pihak kepolisian untuk segera mengungkap kejadian ini. Arin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam dari kami semua jajaran kepolisian Polda Jabar atas peristiwa tadi siang, di mana ada 2 masyarakat kita yang meninggal dunia dan 1 anggota kami juga yang menolong masyarakat dan akhirnya gugur dalam tugasnya membantu mengamankan dan menolong masyarakat. Kemudian yang selanjutnya tentunya kami juga akan melakukan pendalaman, akan melakukan investigasi bagaimana peristiwa ini terjadi sehingga mengakibatkan ada 3 yang meninggal dunia pada siang hari ini. Secara SOP pengamanan gimana ya, Jenderal? Tadi kami sudah pelajari semua dengan internal Polres Garut. Jadi sebagaimana biasanya setiap kegiatan masyarakat itu kita melakukan pengamanan. Polres Garut berdasarkan informasi dan permintaan dari pemerintah Garut untuk mengamankan rangkaian kegiatan. Ini sudah ditempuh sesuai dengan prosedur. Dari bagian perizinan telah mengeluarkan perkiraan-perkiraan potensi-potensi gangguan yang akan terjadi dan sudah disiapkan penanggulangannya. Sudah dibuat rencana pengamanan, pelibatan personil, dan tadi pagi 404 personil gabungan itu sudah disiagakan, sudah di APP dan sudah menempati sesuai dengan tempatnya masing-masing dan sudah di briefing untuk melaksanakan pengamanan supaya ini semua lancar. Itu prosedur yang sudah saya dalami barusan. Semuanya itu sudah dilakukan. Jadi kalau melihat ini tidak ada unsur apakah nanti akan ada penyelidikan lebih dalam lagi, Jenderal? Penerapan 359 mungkin? Tentunya yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan segala macam. Secara teknis polisi akan melakukan penyelidikan ya, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak gitu ya, dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa. Untuk anggota yang gugur ada KPLB karena dia meninggal dalam tugas? Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri ya untuk mengajukan supaya almarhum anggota kami itu memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi karena yang bersangkutan gugur
di dalam membantu masyarakat. Ini pihak kepolisian saat ini tengah mengusut tuntas tragedi peristiwa dari tewasnya 2 warga sipil, 1 diantaranya merupakan anggota kepolisian. Jadi korban ini ada 3, Arin. Dan tadi dini hari juga, Sabtu dini hari tadi, Kapolda Jawa Barat langsung melakukan sejumlah investigasi. Beliau berada di Mapolres Garut dan diketahui Kapolda juga bertemu dengan Maula Akbar dan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, untuk meminta keterangan terkait insiden yang terjadi pada Jumat siang itu, Arin. Kemudian pada pukul 01.30 dini hari tadi, Kapolda Jawa Barat juga bersama jajaran dari Mapolres Garut telah melakukan olah TKP, Arin, di sekitar lokasi kejadian, dan olah TKP tersebut berlangsung hingga dini hari tadi, Arin. Dan terkait peristiwa ini, sejumlah saksi juga diketahui sudah diperiksa dan sudah dimintai keterangan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal terus kasus ini, melakukan investigasi. Beberapa orang juga tengah dilakukan pendalaman, dilakukan investigasi, dimintai keterangan atas peristiwa ini. Kemudian, Arin, tadi sore pasangan dari Maula Akbar dan Putri Karlina ini melakukan jumpa pers bersama awak media di rumah dinas Wakil Bupati Garut di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Maula mengatakan pihaknya ia bersama istri turut belasungkawa begitu atas kejadian yang terjadi pada Jumat siang itu. Kemudian Maula juga membeberkan, Arin, bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi sangat begitu cepat dan sudah dipersiapkan dengan matang begitu. Dan Wakil Bupati Garut juga, Putri Karlina, mengatakan bahwa pihaknya sejak awal sudah mewanti-wanti kepada tim teknis untuk berhati-hati dalam menyelenggarakan termasuk membagikan makanan-makanan kepada warga. Hal-hal yang berkaitan dengan yang menimbulkan dengan banyak orang, pihaknya juga sudah mewanti-wanti agar berhati-hati dalam teknisnya begitu. Kemudian Wakil Bupati juga mengatakan bahwa saat hari Jumat itu pihaknya tidak mengetahui adanya pembagian makanan, dan ternyata, Arin, setelah diselidiki, setelah kami tadi wawancara, bahwa Wakil Bupati ini mengatakan bahwa ada kebocoran informasi yang menyebar luas begitu ke masyarakat tentang adanya pembagian makanan ini, begitu, Arin. Jadi kebocoran informasi itu memang sejak awal memang Wakil Bupati Garut ini tidak menginformasikan kepada halayak umum lantaran sangat riskan jika makanan-makanan di pesta pernikahan itu dibagikan secara umum begitu, yang akan menyebabkan banyaknya warga yang berkumpul di kawasan Pendopo. Dan kemudian wanti-wanti yang dikatakan oleh Wakil Bupati itu ternyata terjadi adanya miskomunikasi. Warga menerobos ke gerbang barat di Pendopo dan menyerbu makanan hingga terjadi ada 2 korban jiwa masyarakat warga sipil dan 1 seorang anggota polisi, anggota Polres Garut yang bertugas di Polsek Karangpawitan. Namun demikian, Arin, Maula Akbar dan Putri Karlina saat ini siap untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian atas tragedi yang terjadi pada Jumat siang itu. Pihaknya juga mengatakan bahwa membenarkan sudah mendatangi Polres Garut dini hari tadi untuk memberikan keterangan yang disaksikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Kemudian, Arin, kami saat ini masih tengah menunggu, masih meminta mencoba membuka informasi lanjutan. Ada berapa orang sih yang dilakukan pemeriksaan begitu, ada berapa orang yang sudah diperiksa oleh
pihak kepolisian, dan penanganan ini, Arin, dilakukan langsung oleh Mapolres Garut atas pengawasan dari Polda Jawa Barat, Arin. Kita akan update lagi, Arin, hal-hal yang berkait dengan peristiwa ini besok, dan kita akan menunggu apakah polisi akan segera menetapkan tersangka dari peristiwa ini, ataupun kita harus menunggu kembali ada sejumlah saksi ataupun yang dimintai keterangan dalam peristiwa ini. Namun tadi Wakil Bupati mengatakan bahwa pihaknya mengakui bahwa ada miskomunikasi di teknis tersebut, yang pihaknya juga tidak akan membuka terlalu lebar miskomunikasi itu, dan pihaknya menyerahkan secara 100% begitu ke pihak kepolisian untuk segera mengungkap kejadian ini. Arin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam dari kami semua, jajaran kepolisian Polda Jabar, atas peristiwa tadi siang di mana ada 2 masyarakat kita yang meninggal dunia dan 1 anggota kami juga yang menolong masyarakat dan akhirnya gugur dalam tugasnya membantu mengamankan dan menolong masyarakat. Kemudian yang selanjutnya tentunya kami juga akan melakukan pendalaman, akan melakukan investigasi bagaimana peristiwa ini terjadi sehingga mengakibatkan ada 3 yang meninggal dunia pada siang hari ini. Secara SOP pengamanan gimana ya, Jenderal? Tadi kami sudah pelajari semua dengan internal Polres Garut. Jadi sebagaimana biasanya setiap kegiatan masyarakat itu kita melakukan pengamanan. Polres Garut berdasarkan informasi dan permintaan dari pemerintah Garut untuk mengamankan rangkaian kegiatan. Ini sudah ditempuh sesuai dengan prosedur. Dari bagian perizinan telah mengeluarkan perkiraan-perkiraan potensi-potensi gangguan yang akan terjadi dan sudah disiapkan penanggulangannya. Sudah dibuat rencana pengamanan, pelibatan personil, dan tadi pagi 404 personil gabungan itu sudah disiagakan, sudah di APP dan sudah menempati sesuai dengan tempatnya masing-masing dan sudah di briefing untuk melaksanakan pengamanan supaya ini semua lancar. Itu prosedur yang sudah saya dalami barusan. Semuanya itu sudah dilakukan. Jadi kalau melihat ini tidak ada unsur apakah nanti akan ada penyelidikan lebih dalam lagi, Jenderal? Penerapan 359 mungkin? Tentunya yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan segala macam. Secara teknis polisi akan melakukan penyelidikan ya, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Untuk anggota yang gugur ada KPLB karena dia meninggal dalam tugas? Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri ya untuk mengajukan supaya almarhum anggota kami itu memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi karena yang bersangkutan gugur
di dalam membantu masyarakat. Ini pihak kepolisian saat ini tengah mengusut tuntas tragedi peristiwa dari tewasnya 2 warga sipil, 1 diantaranya merupakan anggota kepolisian. Jadi korban ini ada 3, Arin. Dan tadi dini hari juga, Sabtu dini hari tadi, Kapolda Jawa Barat langsung melakukan sejumlah investigasi. Beliau berada di Mapolres Garut dan diketahui Kapolda juga bertemu dengan Maula Akbar dan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, untuk meminta keterangan terkait insiden yang terjadi pada Jumat siang itu, Arin. Kemudian pada pukul 01.30 dini hari tadi, Kapolda Jawa Barat juga bersama jajaran dari Mapolres Garut telah melakukan olah TKP, Arin, di sekitar lokasi kejadian, dan olah TKP tersebut berlangsung hingga dini hari tadi, Arin. Dan terkait peristiwa ini, sejumlah saksi juga diketahui sudah diperiksa dan sudah dimintai keterangan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal terus kasus ini, melakukan investigasi. Beberapa orang juga tengah dilakukan pendalaman, dilakukan investigasi, dimintai keterangan atas peristiwa ini. Kemudian, Arin, tadi sore pasangan dari Maula Akbar dan Putri Karlina ini melakukan jumpa pers bersama awak media di rumah dinas Wakil Bupati Garut di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Maula mengatakan pihaknya ia bersama istri turut belasungkawa begitu atas kejadian yang terjadi pada Jumat siang itu. Kemudian Maula juga membeberkan, Arin, bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi sangat begitu cepat dan sudah dipersiapkan dengan matang begitu. Dan Wakil Bupati Garut juga, Putri Karlina, mengatakan bahwa pihaknya sejak awal sudah mewanti-wanti kepada tim teknis untuk berhati-hati dalam menyelenggarakan termasuk membagikan makanan-makanan kepada warga. Hal-hal yang berkaitan dengan yang menimbulkan dengan banyak orang, pihaknya juga sudah mewanti-wanti agar berhati-hati dalam teknisnya begitu. Kemudian Wakil Bupati juga mengatakan bahwa saat hari Jumat itu pihaknya tidak mengetahui adanya pembagian makanan, dan ternyata, Arin, setelah diselidiki, setelah kami tadi wawancara, bahwa Wakil Bupati ini mengatakan bahwa ada kebocoran informasi yang menyebar luas begitu ke masyarakat tentang adanya pembagian makanan ini, begitu, Arin. Jadi kebocoran informasi itu memang sejak awal memang Wakil Bupati Garut ini tidak menginformasikan kepada halayak umum lantaran sangat riskan jika makanan-makanan di pesta pernikahan itu dibagikan secara umum begitu, yang akan menyebabkan banyaknya warga yang berkumpul di kawasan pendopo. Dan kemudian wanti-wanti yang dikatakan oleh Wakil Bupati itu ternyata terjadi adanya miskomunikasi. Warga menerobos ke gerbang barat di pendopo dan menyerbu makanan hingga terjadi ada 2 korban jiwa masyarakat warga sipil dan 1 seorang anggota polisi, anggota Polres Garut yang bertugas di Polsek Karangpawitan. Namun demikian, Arin, Maula Akbar dan Putri Karlina saat ini siap untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian atas tragedi yang terjadi pada Jumat siang itu. Pihaknya juga mengatakan bahwa membenarkan sudah mendatangi Polres Garut dini hari tadi untuk memberikan keterangan yang disaksikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Kemudian, Arin, kami saat ini masih tengah menunggu, masih meminta mencoba membuka informasi lanjutan. Ada berapa orang sih yang
dilakukan pemeriksaan, begitu ada beberapa orang yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan penanganan ini, Arin, dilakukan langsung oleh Mapolres Garut atas pengawasan dari Polda Jawa Barat, Arin. Kita akan update lagi, Arin, hal-hal yang berkait dengan peristiwa ini besok, dan kita akan menunggu apakah polisi akan segera menetapkan tersangka dari peristiwa ini, ataupun kita harus menunggu kembali ada sejumlah saksi ataupun yang dimintai keterangan dalam peristiwa ini. Namun tadi Wakil Bupati mengatakan bahwa pihaknya mengakui bahwa ada miskomunikasi di teknis tersebut, yang pihaknya juga tidak akan membuka terlalu lebar miskomunikasi itu, dan pihaknya menyerahkan secara 100% begitu ke pihak kepolisian untuk segera mengungkap kejadian ini. Arin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam dari kami semua, jajaran kepolisian Polda Jabar, atas peristiwa tadi siang di mana ada 2 masyarakat kita yang meninggal dunia, dan 1 anggota kami juga yang menolong masyarakat dan akhirnya gugur dalam tugasnya membantu mengamankan dan menolong masyarakat. Kemudian yang selanjutnya tentunya kami juga akan melakukan pendalaman, akan melakukan investigasi bagaimana peristiwa ini terjadi sehingga mengakibatkan ada 3 yang meninggal dunia pada siang hari ini. Secara SOP pengamanan gimana ya, Jenderal? Tadi kami sudah pelajari semua dengan internal Polres Garut. Jadi sebagaimana biasanya setiap kegiatan masyarakat itu kita melakukan pengamanan. Polres Garut berdasarkan informasi dan permintaan dari pemerintah Garut untuk mengamankan rangkaian kegiatan. Ini sudah ditempuh sesuai dengan prosedur. Dari bagian perizinan telah mengeluarkan perkiraan-perkiraan potensi-potensi gangguan yang akan terjadi, dan sudah disiapkan penanggulangannya. Sudah dibuat rencana pengamanan, pelibatan personil, dan tadi pagi 404 personil gabungan itu sudah disiagakan, sudah di APP, dan sudah menempati sesuai dengan tempatnya masing-masing, dan sudah di briefing untuk melaksanakan pengamanan supaya ini semua lancar. Itu prosedur yang sudah saya dalami barusan. Semuanya itu sudah dilakukan. Jadi kalau melihat ini tidak ada unsur apakah nanti akan ada penyelidikan lebih dalam lagi, Jenderal? penerapan 359 mungkin? Tentunya yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan segala macam. Secara teknis polisi akan melakukan penyelidikan ya, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Untuk anggota yang gugur ada KPLB karena dia meninggal dalam tugas? Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri ya untuk mengajukan supaya almarhum anggota kami itu memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, karena yang bersangkutan
gugur di dalam membantu masyarakat. Ini pihak kepolisian saat ini tengah mengusut tuntas tragedi peristiwa dari tewasnya 2 warga sipil, 1 diantaranya merupakan anggota kepolisian. Jadi korban ini ada 3, Arin. Dan tadi dini hari juga, Sabtu dini hari tadi, Kapolda Jawa Barat langsung melakukan sejumlah investigasi. Beliau berada di Mapolres Garut dan diketahui Kapolda juga bertemu dengan Maula Akbar dan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, untuk meminta keterangan terkait insiden yang terjadi pada Jumat siang itu, Arin. Kemudian pada pukul 01.30 dini hari tadi, Kapolda Jawa Barat juga bersama jajaran dari Mapolres Garut telah melakukan olah TKP, Arin, di sekitar lokasi kejadian, dan olah TKP tersebut berlangsung hingga dini hari tadi, Arin. Dan terkait peristiwa ini, sejumlah saksi juga diketahui sudah diperiksa dan sudah dimintai keterangan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal terus kasus ini, melakukan investigasi. Beberapa orang juga tengah dilakukan pendalaman, dilakukan investigasi, dimintai keterangan atas peristiwa ini. Kemudian, Arin, tadi sore pasangan dari Maula Akbar dan Putri Karlina ini melakukan jumpa pers bersama awak media di rumah dinas Wakil Bupati Garut di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Maula mengatakan pihaknya ia bersama istri turut belasungkawa begitu atas kejadian yang terjadi pada Jumat siang itu. Kemudian Maula juga membeberkan, Arin, bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi sangat begitu cepat dan sudah dipersiapkan dengan matang begitu. Dan Wakil Bupati Garut juga, Putri Karlina, mengatakan bahwa pihaknya sejak awal sudah mewanti-wanti kepada tim teknis untuk berhati-hati dalam menyelenggarakan termasuk membagikan makanan-makanan kepada warga. Hal-hal yang berkaitan dengan yang menimbulkan